Bab 66, harga pembelian 3 juta. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tang Jun mengerang dan berkata, Tuan Zhang memang mempertimbangkan masalah ini dengan lebih komprehensif. Karena Anda lebih tertarik pada penerbitan fisik, maka saya akan membantu Tuan Zhang menganalisisnya. Seperti yang dikatakan Tuan Zhang, skala penjualan akhir, Sungai Pendekar Pedang, kami yang lengkap adalah 200.000 set. Tuan Zhang juga mengatakan tadi bahwa tidak mungkin untuk mengacaukan harga eceran dan harga grosir dengan keuntungan sebenarnya. Set buku pertama, seperti yang dikatakan Tuan Zhang, adalah harga eceran 60 yuan per set. Ketika pengecer mengambil barang, diskon domestik umumnya antara 45 dan 55%. Diskon normal adalah diskon 50%. Jika buku Anda laku keras, Anda dapat menyesuaikannya menjadi diskon 55%, dan bahkan lebih populer, Anda dapat menyesuaikannya hingga 40%, dan diskon 40% sudah menjadi batasnya, jika tidak terlalu populer, bahkan ada karya yang diambil, dan sulit bagi Anda untuk mendapatkan diskon ini. Jika buku tersebut tidak laku, diskon akan dikurangi sesuai dengan 45% atau bahkan 40%. Tentu saja, jika tidak ada yang membelinya, tidak ada gunanya untuk mengatakan bahwa itu tidak berharga. Mari kita ambil diskon 50% pada harga tengah, jadi diskon 50% pada 60 yuan adalah 30 yuan. 30 yuan adalah seluruh keuntungan penerbit kita. Tentu saja, ini hanya laba kotor. Di antara laba kotor ini, mereka juga termasuk nomor batch, pengeditan, manajemen, penataan huruf, pemeriksaan akhir, pembuatan plat, bahan, pencetakan, penjilidan. Tentu saja, ada juga beberapa biaya kecil, publisitas, pameran, penyimpanan dan sebagainya. Dalam 30 yuan ini, semua biaya di atas harus disertakan. Kemudian, setelah dikurangi biaya pencetakan dan distribusi tetap untuk setiap set buku, pada dasarnya ada sekitar 8 atau 9 yuan yang tersisa, dan kadang-kadang bahkan mungkin lebih rendah. Faktanya, 8 atau 9 yuan bukanlah laba bersih, yang tidak termasuk biaya hak cipta untuk penulis. Kemudian kita memiliki 200.000 volume sebagai skala penjualan akhir. Tuan Zhang, Anda menulis Pendekar Pedang ini tanpa skala keuntungan hak cipta, yang hanya antara 1,8 juta dan 2 juta. Mengenai skala keuntungan distribusi daring, Anda juga tahu bahwa jumlah biaya tol dalam Pendekar Pedang tidak banyak. Jadi, basis keuntungannya sudah kecil. Keduanya digabungkan menjadi total keuntungan lebih dari 2 juta yuan. Dapat dikatakan bahwa kami sekarang menghabiskan 2 juta untuk membeli buku Anda, pada dasarnya tidak ada keuntungan sama sekali. Ini adalah investasi jangka panjang, dan kita semua harus berteman. Anda lihat apa yang saya katakan, apakah Anda mengerti maksud saya? Zhang Yu terus mengangguk, dan merasa bahwa pihak lain sangat terperinci. Dia menjelaskan semua jenis biaya dan masalah dalam distribusi buku fisik, dan tentu saja dia memahaminya. Meskipun Zhang Yu tahu bahwa pedagang grosir dan pengecer buku, sebagai mata rantai penjualan akhir, mereka pasti menguntungkan, tetapi yang tidak ia duga adalah bahwa keuntungan mereka begitu besar. Tidak heran toko buku itu adalah pohon yang selalu hijau. Pohon itu dibuka tetapi tidak tumbang. Ternyata airnya dalam di sini. Jika editor Tang mengatakan ini, harga pembelian 2 juta dari jaringan novel Vertex ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Tetapi Zhang Yu tahu bahwa segala sesuatunya tidak pernah sesederhana itu. Pertama, harga penawaran 2 juta lainnya bukanlah harga terendah dari jaringan novel Vertex. Kedua, dan yang paling penting, Schwartzman tidak hanya menjual 200.000 set. Jika di dunia sastra di sini, Jin Lao memiliki status yang sama di bumi, skala penjualan akhir dari Schwartzman khas Jin Lao seharusnya tidak kurang dari 2 juta set. Tentu saja, saya juga tahu bahwa saya bukan Jin Lao sekarang, saya hanya seorang penulis pendatang baru, 2 juta set, benar-benar aneh. Meski begitu, tergantung pada kemegahan Schwartzman dan popularitas jangkarnya yang terkenal sekarang, skala penjualan total seharusnya tidak kurang dari 500.000 set. Jika skala penjualan akhir, Schwartzman, mencapai 500.000 dalam pikirannya sendiri, maka total keuntungan 59,4 juta yuan ditambah hak cipta internet, Schwartzman, seharusnya lebih dari 5 juta.
maka harga pembelian aktual perusahaan lain seharusnya 3 juta yuan, yang lebih masuk akal. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pihak lain telah menjual 3 juta, dan mereka akan menjual hak cipta Xiao Jianghu. Karena ada faktor-faktor kunci di dalamnya. Dengan terus meningkatnya ketenarannya di masa depan, total manfaat tindak lanjut dari karya-karya di bawah namanya akan lebih mengesankan. Melihat skala penjualan akhir, Schwarzman & Lake, dalam jangka panjang, itu pasti lebih dari 3 juta yuan. Jika orang lain tidak mengenal diri mereka sendiri, tidak bisakah mereka mengenal diri mereka sendiri? Ada banyak sekali karya klasik di tanganku saat ini, dan yang mana yang klasik di antara karya klasik? Sangat mungkin baginya untuk berdiri diam dan memanfaatkan nelayan itu. Satu-satunya masalah adalah aku butuh cukup waktu untuk tenang agar bisa menggali nilai yang lebih tinggi dari pekerjaanku. Namun, untuk saat ini, visibilitas jauh lebih penting bagimu daripada uang. Sistem bintang tingkat dewa milikku butuh visibilitas yang lebih besar untuk menjadi lebih banyak poin mal, untuk meningkatkan kekuatanmu secara keseluruhan, jadi pendekar pedang juga harus menerbitkan buku fisik dengan cepat. Apa yang harus kulakukan? Zhang Yu tenggelam dalam pikirannya. Beberapa orang tidak berbicara, dan Tang Jun tahu bahwa dia perlu memberi orang lain cukup waktu untuk berpikir. Hal-hal ini terburu-buru. Zhang Yu berpikir sejenak dan berkata, "Editor Tang, Anda sangat masuk akal. Jika Anda tidak membantu saya menganalisis, saya benar-benar tidak tahu detail penerbitan fisik ini. Sepertinya, saya pikir masalahnya sederhana sebelumnya. Harga 2 juta perusahaan Anda masih sangat tulus." Tang Jun mendengar desahan lega rahasia, dan suasana hatinya menjadi santai. Bagaimanapun, selama Zhang Yu merasa lega, dia bisa meninggalkan 1 juta untuk perusahaan, yang merupakan penyelesaian tugas yang lengkap. Tapi, Tang Jun, yang baru saja santai, mendengar kata, "tetapi," dan segera mengangkat hatinya. Secara umum, ketika dia berbisnis, dia takut pihak lain tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi sejak itu, dia pada dasarnya tidak memiliki kata-kata yang baik. Tang Jun memiliki beberapa keluhan, "Ada apa dengan anak laki-laki Anda?" Mengembuskan napas. Benar-benar tidak nyaman. Tang Jun menekan perasaan tidak nyaman di hatinya dan berkata, "Tuan Zhang, apa lagi yang Anda pikirkan?" Zhang Yu tersenyum, "Meskipun saya juga pendatang baru, saya berbeda dari penulis pendatang baru lainnya. Anda juga tahu bahwa saya sudah menjadi penulis dengan popularitas dan audiens tertentu. Beberapa jangkar terkenal yang berpengaruh. Jadi skala penjualan akhir, Schwarzman, adalah 200.000 eksemplar, yang jauh dari kesimpulan pasar untuk karya saya. Editor Tang, Anda melihat saya dengan benar." Tang Jun mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Tuan Zhang, Anda tidak terlalu tua, dan Anda benar-benar tenang dalam pidato Anda. Ayo, saya tidak memiliki lingkaran, dan saya memiliki harga cadangan perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan kami, harganya bisa mencapai 3 juta yuan. Harga, datang dan belilah senyum Anda." Untuk mengatakan bahwa ini telah mencapai harga setinggi langit 3 yuan per kata, itu seharusnya di Tiongkok, itu sudah merupakan harga yang relatif langka. Saya juga tahu bahwa orang tidak mengatakan kata-kata rahasia, 300 harga won sudah merupakan harga cadangan perusahaan, yang merupakan garis merah terakhir perusahaan, dan juga ketulusan terakhir. Apa yang bagaimana menurutmu? Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, "Berapa harganya?" "Itu mencerminkan ketulusan perusahaanmu, aku merasa puas." Tang Jun mendengar ini diam-diam dan menghela nafas lega, dan hatinya kembali rileks. Meskipun pada akhirnya masih menghabiskan 3 juta yuan, dia mampu menyelesaikan kontrak. "Saya telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan, dan dapat kembali ke wakil presiden ketika saya kembali." Tang Jun santai, mengambil kopi di atas meja, dan membawanya ke mulutnya. Tapi, ketika Tang Jun mendengar Zhang Yu, dia tidak bisa lebih. Pergelangan tangan gemetar dan hampir tidak menumpahkan kopi yang dikirim ke mulutnya. Ada saat malu. Pada saat yang sama, hati saya marah, bagaimana mungkin Anda tidak terlalu berlebihan, ini adalah prekursor untuk memaksa saya melakukan penyakit jantung. Melihat ini, Liu Jingqi hampir menyemburkan air liurnya tanpa senyum. Memikirkan bos yang licik di atas dirinya, yang dipermainkan oleh anak lainnya di telapak tangannya, dia ingin tertawa. Zhang Yu tertawa, "Meskipun 3 juta mencerminkan ketulusan perusahaan Anda. Tetapi masih ada variabel di sini.
Tang Jun mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, variabel apa lagi? Zhang Yu melihat wajah Tang Jun tidak senang, dan tahu bahwa pihak lain pasti telah membuat dirinya terbakar. Dia tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, variabel ini adalah jika saya terus-menerus menulis karya-karya luar biasa yang setara dengan karya pendekar pedang, perkiraan periode pembelian dan skala penjualan akhir 500.000 eksemplar dalam dekade ini tidak akan berlaku. Jadi 3 juta pembelian senyum saya. Saya tidak akan setuju. Tang Jun dan Liu Jingying mendengar ini dan saling memandang, lalu menegaskan kembali ekspresi percaya diri Zhang Yu, dan mengangkat jari tengahnya pada saat yang sama. Sekarang, apa yang dipikirkan anakmu? Anda benar-benar dengan aneh menulis karya-karya luar biasa yang sama berturut-turut. Peluang ini lebih rendah daripada berjalan di lapangan Tiananmen tetapi menginjak ranjau Amerika. Tang Jun mengerang dan berkata, Tuan Zhang, saya tidak ingin merusak rasa percaya diri Anda. Sedangkan Anda dapat menulis 2 novel dengan kualitas yang sama berturut-turut. Saya skeptis tentang ini. Katakanlah demikian, saya pribadi di industri penerbitan sastra, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah Taisan Beidou, tetapi juga telah lama berkecimpung di dalamnya. Hal semacam ini yang Anda katakan bukan tidak ada, tetapi sangat jarang, dan kemungkinannya hampir dapat diabaikan. Daripada menaruh kepercayaan diri yang tidak perlu pada buku berikutnya, Tuan Zhang, jika dia mencoba menjual buku ini setinggi mungkin, saya pikir itu adalah pilihan yang tepat. Zhang Yu berkata, Hei, Editor Tang, Anda dapat mengatakan bahwa saya seorang anak laki-laki yang sombong atau berbicara terus terang. Saya pribadi berpikir bahwa saya tahu urusan saya sendiri. Saya telah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan berikutnya. Jadi saya tidak membutuhkan kepercayaan diri ini. Tang Jiangxian dan Liu Jingying saling memandang dan berkata, Tuan Zhang berarti Anda sudah memiliki pekerjaan berikutnya. Wajah Zhang Yu tidak dapat diprediksi, dia tersenyum, dan menggelengkan kepalanya, tidak. Hanya garis besarnya saja sekarang. Ketika mereka mendengar ini, mereka hampir tidak jatuh ke tanah, dan langsung menatap Zhang Yu dengan tatapan kosong. Aku, mengumpat dalam hatiku, dan hanya garis besar yang kau katakan itu kentut, aku juga mengatakan bahwa aku punya ide untuk menjual 100 juta. Percayalah, wah, saat ini, Tang Jun harus mengatakan bahwa dia agak ceroboh. Baru saja, dia berpikir bahwa Zhang Yu, meskipun muda, stabil, dan dia seharusnya memiliki kontrak yang lebih baik. Tetapi sekarang Zhang Yu telah menjadi sombong dalam sekejap mata, dan ada makna runtuh luar dalam, apa yang bisa kulakukan. Suasana di sekitar agak canggung. Tidak ada yang berbicara. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kurasa begitu. Jangan bicara tentang perjanjian pembelian. Mari kita bicara tentang perjanjian saham. Aku lebih tertarik pada perjanjian saham daripada pembelian. Ketika Tang Jun mendengar ini, dia merasa tidak berdaya. Sekarang pihak lain tidak berniat membeli, dia hanya bisa membicarakannya sekarang. Rod, Karenatan, Zhang tidak berniat menjual hak cipta Swordsman. Maka kita hanya bisa membicarakan perjanjiannya. Sekarang izinkan saya membicarakan rincian perjanjiannya. Secara umum, selama penulis setuju, kita dapat memilih untuk tidak menambahkan 50% dari ketentuan apapun. Artinya, berbagai pajak dibayarkan atas buku yang terjual, dan laba bersih yang tersisa dibagi 2. Namun, dalam perjanjian pembagian, kita harus membagi risiko karena penjualan. Karena perjanjian pembagian sebenarnya adalah perjanjian kerjasama di mana hak kedua belah pihak sama, perusahaan hanya bertanggung jawab atas hal-hal sepele seperti penerbitan dan pengaturan sekelompok penjual. Mengenai kualitas karya dan tingkat audiensi ke pasar, itu milik hak penulis. Karena kepentingan dan hak kedua belah pihak sama, perusahaan tidak memiliki cara untuk menanggung bagian risiko ini untuk pihak lain. Setelah buku diperkenalkan ke pasar, jika terjadi fenomena yang bergerak lambat, wajar saja jika penulis menanggung risiko distribusi yang sama. Namun, Zhang tidak perlu terlalu khawatir. Pada tahap distribusi karya, semua biaya dibayar oleh perusahaan, dan hanya setelah terjadi perlambatan, Zhang akan menanggung separuhnya lagi. Jika tidak terjadi perlambatan, porsi biaya penerbitan akan dikurangkan dari laba penjualan kotor. Tentu saja, kontrak semacam ini juga akan jelas. Misalnya, setelah buku Anda terjual ke pasar, buku tersebut akan laku keras, dan bahkan mencapai skala tertentu,
perusahaan akan menyesuaikan rasio saham Anda, tetapi rasio saham tertinggi dapat disesuaikan hingga sekitar 6 tingkat. Namun pada akhirnya, saya masih harus membujuk Tan Zhang untuk berpikir dengan hati-hati. Jika Xiao Jianghu Anda telah terjual ke pasar dan hanya terjual 200.000 unit, laba bersih yang dihasilkan hanya sekitar 1,8 juta yuan. Anda dan perusahaan masing-masing akan mendapat 50%, maka Anda akan mendapat 900.000 yuan. Dikonversi ke dalam kata-kata, hanya 900 yuan per 1000 kata. Dibandingkan dengan 3 yuan per kata, bisa jadi ada selisih yang besar. Jadi, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Petik 2. Setelah Tang Jun menatap Zhang Yu, dia merasa sedikit malu, takut bocah itu tidak bisa berkata lebih banyak. Itu akan sangat sulit. Zhang Yu memikirkannya, dan merasa bahwa itu sudah merupakan keuntungan terbesar yang bisa dia dapatkan. Meskipun karyanya adalah karya kelas 1, bagaimanapun juga, dia belum menjadi penulis kelas 1 yang super. Tidak peduli apapun situasinya, itu tergantung pada fakta-fakta spesifiknya. Zhang Yu memikirkannya untuk waktu yang lama, dan mengangguk, dan berkata, saya melihatnya sebagai kesepakatan. Saya lebih suka membaginya. Itu adalah pilihan saya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih sedikit, dan saya tidak akan pernah menyalahkan Anda. Tang Jun mendengar bahwa ini adalah relaksasi total. Meskipun dia tidak membicarakan tentang pembelian di akhir, tetapi hanya membaginya, itu lebih baik daripada membicarakan tentang keruntuhan. Tang Jun mengeluarkan klausul kontrak yang disiapkan di perusahaan dari paket dokumen dan menyerahkannya kepada Zhang Yu, berkata, Tuan Zhang, lihat ini. Ini adalah syarat dan ketentuan kontrak perusahaan kami. Ini berisi semua tentang penjualan saham. Konten terperinci. Zhang Yu mengambil dokumen yang diserahkan oleh Tang Jun, tetapi tidak membukanya, dan berkata, saya tidak akan melihatnya di sini. Saya akan membawanya kembali untuk melihatnya, Anda tahu saya akan ada kelas di sore hari. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah kita pergi setelah jam 10 malam. Bertemu lagi di sini dan menyelesaikan sisa kontrak. Tang Jun mengangguk, dan dia tidak bisa menahannya. Siapapun yang membuat siswa sekolah menengah memiliki jadwal yang ketat. Dia dan Liu Jingying takut untuk tinggal di Zonghai selama sehari. Beberapa orang telah menjadwalkan waktu pertemuan malam. Berpisah lagi. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Zhang Yu telah meninjau kontrak secara singkat di dalam taksi. Kecuali beberapa detail kecil, kontraknya cukup memuaskan dan tidak banyak kendala. Zhang Yu kembali ke sekolah pada sore hari. Begitu masuk kelas, dia mengantuk lagi. Dia tidur sepanjang sore, makan malam, dan bertahan sampai akhir malam untuk belajar mandiri. Ketika Zhang Yu meninggalkan sekolah, dia naik taksi lagi dan kembali ke hotel bisnis High Tea. Tang Jun dan Liu Jingying sudah lama menunggu di sana. Ketiganya duduk untuk membahas detail kontrak secara terperinci. Bagaimanapun, Zhang Yu sekarang memiliki dasar hukum yang cukup besar. Tentu saja, beberapa area di mana hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam kontrak tidak jelas telah secara langsung menunjukkan bahwa mereka perlu diamandemen. Anda seharusnya terkejut bahwa Tang dan Liu terkejut dengan langkah ini. Bagaimanapun, hal-hal seperti ketentuan hukum telah berlaku selama bertahun-tahun dan sudah cukup matang. Namun, dengan cara ini, pihak lain juga dapat mengetahui inti permasalahannya. Apakah pihak lain benar-benar mahasiswa hukum? Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu adalah mahasiswa. Namun, dia hanyalah siswa sekolah menengah atas. Dari mana dia mendapatkan pengetahuan hukum yang begitu mahir? Apakah kedua orang tuanya adalah pengacara? Dapat dianggap sebagai sekolah rumah. Tang Jun dan Liu Jingying memiliki banyak kecurigaan di hati mereka, tetapi saat ini tidak banyak waktu bagi keduanya untuk memikirkannya. Jadi mereka harus memanggil penasihat hukum Zhang Yu untuk menanyakan permintaan Zhang Yu sesuai dengan permintaan Zhang Yu, modifikasi. Anda harus tahu bahwa meskipun dua orang sering menandatangani kontrak, itu hanya dapat dilakukan tanpa perselisihan antara kedua belah pihak. Jika ada perselisihan antara kedua belah pihak, penasihat hukum profesional perusahaan memerlukan bantuan jarak jauh bila diperlukan. Zhang Yu dan penasihat hukum Vertex Novel berdiskusi sengit melalui telepon mengenai beberapa detail, dan akhirnya menyimpulkan persyaratan kontrak final dengan laptopnya sendiri. Liu Jingying memodifikasi persyaratan yang diminta oleh Zhang Yu, dan mencetak dokumen di ruang kerja bisnis Longe Musik. Akhirnya, kedua belah pihak menandatangani nama mereka. Akhirnya selesai.
Zhang Yu mengesahkan hak distribusi fisik Swordsman kepada Apex Corporation untuk jangka waktu 10 tahun. Mode kerjasama antara kedua belah pihak adalah model pembagian, dan rasio pembagiannya adalah 55. Biaya awal penerbitan fisik akan dibayar penuh oleh Apex. Jika terjadi risiko penerbitan, kedua belah pihak akan secara sukarela menanggung 50% dari biaya penerbitan. Misalnya, jika skala penjualan karya melebihi 500.000 set, rasio pembagian akan berubah. Jika penjualan lebih dari 800.000 set karya, rasio pembagian berubah. Zhang Yu, Vertex Corporation 4. Pada saat yang sama, Zhang Yu sendiri berjanji untuk menyelesaikan konten novel Xiao Jianghu yang tersisa dalam waktu 2 bulan tanpa menunda distribusi buku fisik. Pada saat yang sama, kedua belah pihak telah berulang kali menandatangani perjanjian hak cipta untuk distribusi Swordsman.com, dan Zhang Yu memberi wewenang kepada Vertex Novels untuk secara eksklusif mendistribusikan versi Swordsman.com. Namun, pembatasan distribusi adalah bahwa hanya 180 hari setelah rilis fisik entitas ini, Vertex Novel Network akan menjual konten Xiao Jianghu yang tersisa. Tentu saja, alasan utama untuk ini bukanlah untuk memengaruhi penjualan akhir buku fisik. Namun, bahkan jika buku Zhang Yu tidak tersedia untuk dijual, Vertex Novel segera memberikan kondisi kontrak tingkat A untuk novel Zhang Yu dan mengaktifkan rekening kartu bank untuk menebus hadiah. Dianggap bahwa Zhang Yu secara resmi dapat memperoleh hasil hadiah dari Vertex Novel. Zhang Yu juga meminta ide penulis untuk diubah dari gurita yang mengaum menjadi gurita untuk memperebutkan ide yang sama dengan Feilong.com. Tang Jun memeriksa latar belakang penulis. Meskipun sudah ada penulis bernama Gurita, karyanya tidak terkait dengan situs web tersebut. Dia hanya menerbitkan buku di platform tersebut, dan tidak pernah memiliki akun setelah itu. Dan buku tersebut telah diblokir karena jumlah kata yang tidak mencukupi. Dalam hal ini, Zhang Yu sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk mengubah ide, dan dia menandatangani perjanjian perubahan ide secara tertulis, dan kedua belah pihak juga menandatangani. Zhang Yu, Tang Jun, dan Liu Jingye sibuk hingga lebih dari pukul 2. Menimbang bahwa kesepakatan telah tercapai, kedua belah pihak merasa puas. Zhang Yu mendongak ke arah waktu dan berkata, sudah lebih dari pukul 2. Mereka berdua beristirahat lebih awal di malam hari. Aku akan kembali. Tang Jun Dao, Tuan Zhang, jangan buru-buru kembali. Ada satu hal lagi. Perusahaan kami sebenarnya sangat tertarik dengan hak adaptasi film dan televisi Swordsman. Perusahaan bersedia menawar 1 juta dan membeli semua adaptasi film dan televisi dalam waktu 10 tahun. Benar, saya tidak tahu Tuan Zhang, apakah ada niat untuk menjual hak untuk memesan adaptasi film dan televisi, Swordsman. Zhang Yu memikirkannya sejenak, untuk mengatakan bahwa pihak lain membayar 1 juta yuan untuk membeli hak adaptasi film dan televisi, dan harganya tidak murah. Dia juga tahu bahwa hal-hal seperti hak adaptasi film umumnya tidak dapat dijual dengan harga terlalu tinggi, belum lagi dia masih pendatang baru, dan 1 juta hampir setinggi langit. Zhang Yu sendiri mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hak adaptasi TV, Swordsman. Karena ketika saya berada di bumi, Swordsman, pada dasarnya tidak ada apa-apanya di televisi, itu mengesankan. Entah itu berdasarkan buku, atau sangat dibesar-besarkan. Tidak ada yang luar biasa tentang itu. Zhang Yu merasa bahwa masalah utamanya adalah bahwa Xiao Jianghu karya Jin Lao yang asli hampir sempurna dalam alur ceritanya. Hampir semua alur cerita yang bagus yang dapat diperas telah diperas bersih, tidak menyisakan ruang untuk adaptasi bagi para editor pasca produksi. Setelah novel tersebut menjadi televisi, novel tersebut harus diubah untuk membedakannya dari yang asli, sehingga meningkatkan daya tariknya. Hal ini telah meningkatkan kesulitan dalam mengadaptasi Swordsman. Oleh karena itu, versi drama TV Xiao Jianghu pada dasarnya menjadi sedikit lebih berlebihan setelah diadaptasi. Tidak jelas, dan hampir tidak ada yang tampak bagus. Satu-satunya adaptasi Swordsman relatif bagus, dan beberapa karya film harus dihitung. Tampaknya karya Suguanji dan versi Swordsman anak-anak, atau hanya versi Lilianji. Dan Lin Qingxia tidak terkalahkan di timur. Karya-karya ini bukan sekadar nama Swordsman, tetapi hanya Panji Swordsman. Harus dikatakan bahwa ini adalah versi Swordsman yang lebih tepat. Di tengah-tengah alur cerita, hampir tidak ada alur utama yang digunakan, dan sebagian besar menggunakan alur cerita di luar layar. Adaptasi versi film dari penulis skenario,
Gao Ming malah menulis beberapa karakter dan alur cerita asli yang tidak penting. Yang paling mewakili dari mereka adalah Lin Qingxia, Is yang tak terkalahkan. Begitu film diluncurkan, film itu hampir menciptakan kembali karakter Is yang tak terkalahkan. Itu adalah salah satu perwakilan ikonik dalam semua novel seni bela diri yang mengubah kepala penjahat menjadi kepala yang benar. Dilihat dari pengalaman masa lalunya di bumi, karya Zhang Yu hanya cocok untuk film, bukan TV. Untuk mengatakan bahwa hak adaptasi TV dapat dijual ke Zenith.com. Tetapi semua lisensi TV selama 10 tahun benar-benar terlalu lama. Zhang Yu memikirkan hal ini dan berkata, jika Anda berpikir tentang 1 juta untuk mendapatkan hak adaptasi film dan televisi, itu tidak rendah untuk pendatang baru seperti saya. Tetapi saya pikir itu terutama periode 10 tahun. 1 terlalu lama, hak untuk mengadaptasi semua hak film dan televisi terlalu besar. Saya pribadi hanya ingin menjual hak untuk mengadaptasi serial TV, dan itu hanya otorisasi 1 kali. Saya tidak dapat menambahkan batas waktu dan otorisasi penuh. Saya tidak ingin menjual hak untuk mengadaptasi film. Tang Jun mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening, setelah diotorisasi. Itu hanya hak untuk mengadaptasi serial TV. Maka harga 1 juta tampaknya. Zhang Yudao, saya juga tahu. Hanya untuk hak adaptasi drama TV, 1 juta benar-benar tinggi untuk pendatang baru seperti saya, dan itu sangat dilebih-lebihkan. Faktanya, harganya masih bisa dinegosiasikan jika kedua belah pihak bekerja sama. Tetapi intinya adalah tidak itu berubah. Hanya hak untuk mengadaptasi serial TV, dan hanya otorisasi 1 kali. Anda dapat kembali dan memikirkannya. Jika Anda sudah punya keputusan, hubungi saya. Tang Jun melihat bahwa pihak lain sudah sangat marah. Saat ini, tidak ada cara yang baik. Dia hanya mengangguk dan melihat Zhang Yu pergi. Liu Jingyi melihat Zhang Yu meninggalkan bar musik dan menoleh ke Tang Jun, Tuan Zhang, meskipun dia tidak terlalu tua. Dia sangat keras kepala. Apakah kita perlu menghubungi wakil presiden sekarang? Tang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang sudah terlambat. Besok, Liu Jingyi berkata, kalau begitu, Anda dapat mengatakan bahwa wakil presiden dapat membeli hak adaptasi untuk serial TV ini. Itu hanya lisensi 1 kali. Tang Jundao, sulit untuk mengatakannya. Tetapi jika saya wakil presiden, dalam hal ini, itu hanya dapat diseret mundur untuk melihat bagaimana tanggapan Xiao Jianghu. Jika volume penjualan benar-benar dapat mencapai 500.000, masih menguntungkan untuk membeli hak untuk serial TV. Liu Jingyi berkata, berapa banyak uang yang menurut bos lebih baik? Tang Jun mengerang dan berkata, hanya untuk serial TV, otorisasi 1 kali maksimum adalah antara 300.000 dan 500.000. Liu Jingyi berkata, bisakah kamu melihat apakah dia bisa menjualnya? Tang Jundao, kalau begitu aku tidak tahu. Anak ini tampaknya termasuk tipe penulis yang sulit didapat saat ini. Semua perkiraan tidak berlaku untuknya. Zhang Yu kembali ke rumah, dan saat itu sudah lebih dari pukul 3. Dia selalu tidur di siang hari dan tidak terlalu mengantuk di malam hari. Tetaplah terhubung dan rekam 2 episode Swordsman lagi. Zhang Yu menyelesaikan pertunjukan dan mulai bergegas ke puncak novel, karena kontrak antara kedua belah pihak ditandai dengan jelas, dan dia harus menyelesaikan sisa naskah 500.000 kata dari Sentet Anggun dalam waktu 2 bulan. Zhang Yu mengkode sebentar, merasa bahwa kecepatan kode ini benar-benar tidak bagus. Meskipun dalam plot, saya hanya menggunakannya sebagai doktrin, saya tidak perlu mengubahnya. Tetapi hanya menyalinnya, mengetik kata, beban kerja lebih dari 1,5 juta kata benar-benar tidak sedikit. Zhang Yu melakukan perhitungan, dan dia hanya memiliki kata-kata kode waktu setelah bermain langsung di sekolah di malam hari. Jadi di sisa waktu, saya bisa mengkode sekitar 10.000 kata sehari, dan kemudian 500.000 kata, setidaknya 50 hari. Jika kata-kata ini semua dikodekan, saya khawatir saya akan langsung mengikuti ujian, bagaimana saya masih punya waktu untuk mempelajarinya. Bagi Zhang Yu, belajar lebih penting sekarang. Anda harus tahu bahwa Anda dan Li Yunliang telah bertaruh. Belum lagi taruhan 1 juta, yang kalah harus bertahan dan keluar dari kelas 12. Bagi saya, uang itu sepele. Kuncinya adalah wajah ini. Saya sendiri tidak mampu kehilangannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa tekanan waktu untuk 1,5 juta karakter yang tersisa di sungai yang tersenyum dan bangga ini benar-benar tidak kecil. Bagaimana melakukannya? Zhang Yu mengerang sebentar,
dan ketika dia memiliki ide yang cerdas, dia dapat menemukan keterampilan mengetik dan mempelajarinya. Saya percaya itu akan sangat membantunya. Zhang Yu punya ide dan segera bertindak, dan dengan cepat menemukan keterampilan tentang keterampilan mengetik di pohon keterampilan. Karena ini hanyalah teknik kecil, poin peningkatannya tidak tinggi, dan Zhang Yu mengklik ke level dewa. Setelah Zhang Yu memiliki keterampilan mengetik level dewa, dia segera menyadari bahwa dia merasakan sesuatu yang berbeda. Saya harus mengatakan bahwa saya hanya bisa mengetik pinyin, tetapi setelah saya menguasai keterampilan mengetik, saya akan dapat melakukan 5 goresan. Zhang Yu sekarang sangat senang, karena dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang sama, metode input Wubi memiliki kecepatan mengetik yang lebih cepat dan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini lebih baik daripada metode input pinyin. Terlebih lagi, keterampilan mengetik tipe dewa ini dapat dikatakan sebagai orang yang mengetik tercepat di dunia sekarang. Zhang Yu menemukan perangkat lunak pengetikan Wubi untuk mengujinya. Itu benar-benar tidak masalah. Saya terkejut. Bayangan itu melintas di antara jari-jari, dan keyboard bergetar dengan sendirinya. Kedengarannya seperti hujan. Jika keyboard ini tidak mekanis, saya khawatir keyboard akan rusak untuk waktu yang lama. Zhang Yu menyelesaikan tes metode input Wubi, melihat data, dan membandingkannya dengan perangkat lunak pengujian, dan akhirnya mencapai skor yang dilebih-lebihkan lebih dari 400 per menit. Ini bukan hanya melakukannya sendiri, hanya melakukannya dengan santai. Zhang Yu kemudian menggunakan perangkat lunak pengujian untuk mengetik secara membabi buta, dan benar-benar mencetak lebih dari 600 kata dalam 1 menit. Ini seperti terbang. Dengan cara ini, jika Anda membandingkan 400 kata paling lambat dalam 1 menit, maka Anda dapat mengetik lebih dari 20.000 kata dalam 1 jam. Jika Anda berusaha keras, Anda bahkan dapat mengetik 30.000 kata dalam 1 menit. Kemudian ratusan ribu orang yang tersisa di Xiaowao Jianghu dapat melakukannya dalam waktu singkat. Zhang Yu merasa jauh lebih mudah sekarang. Dia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk menulis skrip, dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Dengan keterampilan sihir kata sandi, Zhang Yu memutuskan untuk tidak tersenyum pada awalnya. Anda dapat menunggu hingga Minggu sore untuk beristirahat, belum terlambat. Saat ini, masih penting untuk belajar. Dengan ide-idenya, Zhang Yu masih membuka jaringan buku teks dan mulai melanjutkan belajar. Zhang Yu begadang sepanjang malam dan pergi ke kelas pada siang hari. Tentu saja, dia masih tidur dengan tradisi lama. Sepulang sekolah pada siang hari, Tang Jun menelepon dan bertanya lagi tentang masalah hak cipta film dan televisi Xiaowao Jianghu. Pada akhirnya, Zhang Yu masih menolak permintaan pihak lain untuk membeli semua hak adaptasi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menyatakan bahwa dia hanya menjual hak adaptasi TV, dan sama sekali tidak menjual film. Dan bahkan jika itu adalah hak adaptasi serial TV, itu hanya diotorisasi 1 kali, ini adalah intinya dan tidak akan pernah berubah. Zhang Yu sudah memiliki rencana terperinci untuk masa depannya. Dia juga bermaksud untuk mempertahankan hak untuk mengadaptasi film Swordsman untuk penggunaan masa depannya. Pada saat itu, Anda harus membangun kerajaan film. Kelihatannya seperti pohon uang seperti Swordsman, bagaimana bisa dengan mudah diberikan kepada orang lain, hanya bercanda. Ketika Tang Jun melihat kondisi Zhang Yu yang menggigit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata bahwa perusahaan mungkin harus menunggu dan berbicara. Pada akhirnya, itu mungkin tergantung pada penjualan fisik Xiaowao Jianghu, dan perusahaan kemudian akan memutuskan apakah akan membeli hak adaptasi untuk serial TV. Sore harinya, Zhang Yu tidur selama 1 sore lagi, membuat semua guru ini sedikit terdiam. Anak Anda hampir menggunakan sekolah sebagai hotel, dan dia langsung tidur begitu ada kelas. Saya tidak tahu apa yang dilakukan anak Anda di malam hari. Bisakah dia bertarung setiap malam? Pertandingan semalam, tidak pernah tidur. 12 kelas benar-benar dapat memilih pemimpin regu seperti itu. Ini hanyalah dunia yang mulia. Setelah sekolah di sore hari, Zhang Yu makan sesuatu, karena dia tidur sepanjang hari di siang hari. Jika tidak begitu mengantuk di malam hari, itu juga bulldozer tua yang mengantuk. Bel untuk belajar mandiri sore itu tidak berbunyi lama. Li Yunliang datang ke kelas, berjalan ke podium, melihat ke arah orang-orang di kelas, dan berkata, semua orang taruh buku di tangan kalian. Ada yang ingin saya katakan. Semua orang di kelas 12 mendengar ini,
meletakkan buku di tangan mereka, dan melihat ke arah Li Yunliang pada saat yang sama. Li Yunliang berdeham dan berkata, tahun ini, pelatihan militer tahun pertama untuk siswa baru di sekolah menengah atas di kota Zhonghai telah berhasil diselesaikan. Jumat depan, 48 sekolah menengah atas di kota itu, termasuk sekolah menengah kejuruan menengah pertama, akan menyelenggarakan malam laporan kinerja pelatihan militer berskala besar. Tema pesta itu adalah masa muda, kita adalah penerus pertahanan nasional di era baru. Pesta malam itu akan diadakan di pusat olahraga kota. Pada saat itu, para pemimpin komite partai kota, tentara, stasiun televisi provinsi dan kota, sistem pendidikan, dan para pemimpin semua sekolah akan menghadiri pertunjukan pesta di tempat. Pesta itu mencakup 20 program pilihan dan 5 program tetap. Program yang dipilih sendiri harus terutama program militer. Jenisnya bisa solo, paduan suara, tari, sandiwara, pertunjukan terpisah, del. Semua sekolah menengah atas di kota itu harus melaporkan 2 program, dan kemudian memilih 20 program yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam pertunjukan. 5 program tetap terutama adalah pertunjukan antrean pelatihan militer. Semua kelas pelatihan militer yang sangat baik yang dipilih oleh 48 sekolah dipilih melalui undian. Saya merasa terhormat karena kelas kita juga merupakan salah satu kelompok pelatihan militer yang luar biasa, dan telah dipilih sebagai tim pertunjukan unggulan, dan akan bermain di final. Para pemimpin sekolah juga, karena sangat mementingkan kesempatan pertunjukan ini, secara khusus mengundang penulis lagu profesional Shiaziki dari grup lagu dan tari kota untuk melatih dan membimbing kelas kita. Waktu pertunjukan adalah Jumat malam depan. Jadi mulai besok siang hingga sore hari Jumat depan, selama periode ini, semua orang di kelas kita akan berpartisipasi dalam kegiatan latihan sebelum pertunjukan. Berusaha keras untuk mendapatkan beberapa hasil di pesta, memecahkan sejarah sekolah kita di semua pertunjukan sebelumnya, tidak memenangkan penghargaan apapun. Sekarang, izinkan saya mengatur anggota tim komando pertunjukan sementara kita. Pemimpin tim, Ge Wenhui. Wakil pemimpin tim, Tan Xiaonan dan Su Qianqian. Ketiga siswa akan bertanggung jawab atas penjadwalan pesta secara keseluruhan, semua orang adalah. Maaf, Guru Li, saya akan menyela. Seorang pria tiba-tiba menyela. Begitu suara ini terdengar, Li Yunliang langsung tahu siapa yang sedang berbicara. Alisnya langsung berkerut, dan dia melirik tajam, dan berkata, kenapa Zhang Yu lagi-lagi kamu? Tidak bisakah kamu menungguku selesai bicara sebelum kamu melakukan sesuatu? Wajah Li Yunliang sekarang tidak menyenangkan, Zhang Yu tampaknya tidak melihatnya, dan berkata, Tuan Li. Saya bukan seorang siswa, saya tidak ingin menunggu Anda selesai. Sebaliknya, saya akan menunggu Anda selesai, jadi apa yang harus saya katakan? Hanya sehari untukmu. Wajah Li Yunliang tidak sabar, dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Cepatlah, jangan menunda waktu semua orang. Zhang Yuwenyan, sayangnya, berdeham, dan berkata, saya, secara pribadi, saya mendengar bahwa kelas ini merasa terhormat untuk berpartisipasi dalam pertunjukan yang begitu megah, dan saya sangat senang. Tetapi saya sementara menjadwalkan pertunjukan yang diatur oleh Tuan Li. Para anggota kelompok komando memiliki pendapat. Tampaknya Anda telah mengatur Ge Wenhui untuk menjadi pemimpin kelompok komando. Saya pikir itu tidak pantas. Saya seharusnya menjadi pemimpin kelompok ini, yang lebih formal. Petik 2. Begitu kata-kata Zhang Yu keluar, semua orang di kelas saling memandang, merasakan di dalam hati mereka, saya sudah lama menduga bahwa anak Anda tidak tidur. Lihat, begitu Anda berbicara tentang pembagian kekuasaan di kelas Anda segera bangun. Dapat dilihat bahwa anak Anda biasanya tidak benar-benar tidur sama sekali, semuanya berpura-pura tidur. Ketika Li Yunliang mendengar ini, dia sangat tidak senang dan berkata dengan marah, aku bilang Zhang Yu. Aku aneh, apa hubungan pesta ini denganmu? Mengapa aku harus menunjukmu sebagai ketua tim? Bagaimana dengan itu? Zhang Yuwenyan mengangkat alisnya, dengan suara dari luar gambar, Tuan Li, saya pikir mungkin Anda berada di bawah banyak tekanan pekerjaan baru-baru ini, dan sedikit pelupa. Kelas kita terlibat dalam kegiatan yang begitu besar, mengapa? Itu tidak masalah bagi saya. Saya bukan pengawas. Tidak ada apapun di kelas ini yang tidak ada hubungannya dengan saya. Ketika Li Yunliang mendengar ini, dia tiba-tiba teringat, anak ini adalah pengawas. Saya lupa tentang itu.
Anda harus tahu bahwa meskipun Li Yunliang telah lama tahu bahwa Zhang Yu adalah pengawas, sebenarnya, di dalam hatinya, Zhang Yu tidak pernah disajikan sebagai hidangan. Anda adalah seorang pemimpin regu yang tahu mendengkur dan tidur selamanya dan tidak pernah mengabaikan kehadiran. Orang lain dapat mengingat Anda dan memiliki hantu. Ini tidak terjadi. Saat ini, saya agak aktif. Saya ingin menggunakan komite kelas asli saat saya refleksif. Sebaliknya, saya akan melupakan Zhang Yu, pemimpin regu yang telah merebut kekuasaan. Pada saat ini, Li Yunliang memiliki sedikit rasa malu di wajahnya, tetapi itu menghilang dalam sekejap mata. Dia mengerang dan berkata, Zhang Yu, Anda, memang, monitor tidak. Pergi, saya tidak setuju. Tetapi saya dengan cara ini, saya memiliki ide untuk mengatur komposisi tim kepemimpinan. Bagaimanapun, acara ini adalah acara pertunjukan sastra dan seni, dan hal-hal yang termasuk dalam lingkungan seni dan sastra lain tidak terkait dengan lingkungan politik. Ge Wenhui, yang telah mempelajari alat musik, memainkan saksofon dengan sangat baik. Dia adalah seorang amatir tingkat 10. Sedangkan Tan Xiaonan, dia adalah anggota seni dan sastra. Dia memainkan piano dengan baik dan profesional. Su Qianqian, yang belajar balet, memiliki dasar tari yang cukup. Sedangkan kamu, ya, meskipun kamu adalah pengawas. Namun, masalah ini adalah masalah orang lain di lingkungan seni. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan pemimpin regu dan bukan pemimpin regu. Ini ada hubungannya dengan bakat dan kemampuan pribadi. Zhang Yu, lihat apakah aku benar. Zhang Yuonyan memutar matanya dan berkata, tentu saja tidak. Kamu, begitu Li Yunliang mendengar kalimat ini, hidungnya hampir rata dan bengkok. Untuk mengatakan bahwa dia begitu tenang dan berbicara dengan Zhang Yuhao. Anak itu benar-benar menempelkan hidungnya ke wajahnya dan tidak menunjukkan wajahnya, itu tidak besar atau kecil. Li Yunliang berkata dengan beberapa ekspresi jelek, oke. Karena kamu mengatakan bahwa aku salah. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Di mana salahku? Zhang Yudao berkata, siswa Ge Wenhui bisa bermain saksofon dan itu adalah kelas 10 amatir. Sejujurnya, aku mengaguminya, tapi aku juga bisa bermain saksofon. Kalau begitu dia bisa bermain saksofon, tidak ada yang istimewa. Karena kita berdua bisa bermain saksofon, maka saks akan meniupnya atau tidak. Tidak bisa menjadi alasan dan dasar baginya untuk menduduki pemimpin kelompok utamaku. Petik 2. Semua orang di kelas 12 tercengang ketika mereka mendengar ini. Apa maksudmu? Apakah kamu juga bermain saksofon? Asli atau palsu? Apakah kamu tidak bercanda saksofon dan membual? Li Yunliang mendengar ini, itu lucu dengan raut wajahnya, dan diam-diam berkata kepadamu, anakmu adalah bebek mati dengan mulut yang keras, dan kamu dapat memainkan saksofon, kamu mempermainkanku. Pikirkan aku sebagai orang idiot, kan? Li Yunliang memikirkan ini, matanya berbalik, dan dia tersenyum dan berkata, Zhang Yu, karena kamu mengatakan kamu juga dapat memainkan saksofon, guru tidak ingin meragukan apa yang kamu lakukan. Bagaimanapun, kamu adalah monitor, aku percaya padamu, dan aku tidak akan bicara omong kosong jalankan kereta. Tetapi untuk meyakinkan semua orang di kelas bahwa kamu akan memainkan saksofon, aku pikir begitu. Biarkan Ge Wenhui memberimu beberapa pengetahuan dasar tentang saksofon dan melihat bagaimana tingkat pukulan saksofonmu. Pepatah lama Li Yunliang menekankan, meniup, dalam nadanya. Implikasinya jelas. Saya hanya ingin melihat apakah anak Anda akan meniup saksofon atau menyombongkan diri. Semua orang di kelas mendengar ini dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, merasakan hal yang sama di hati mereka. Zhang Yu, jika Anda menarik rak sebesar itu, jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ge Wenhui, bukankah itu jelek di tempat? Sepertinya Yu ini tampaknya memiliki sedikit kebiasaan berbicara besar, mengatakan apa saja, tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Tidak mengherankan bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Li, keledai hidup seperti itu lahir, dan dia akan memuntahkan dua darah sepanjang hari. Semua orang di kelas 12 memikirkan hal ini dan menoleh ke Ge Wenhui untuk melihat pertanyaan apa yang akan dia berikan kepada Zhang Yu. Buat dia terlihat jelek, Ge Wenhui juga membuat wajah lucu saat ini, dan berkata, Zhang Ban, karena kamu bilang kamu akan memainkan saksofon. Jadi sekarang aku akan mengujimu. Saksofon, apakah itu alat musik tiup logam atau alat musik tiup kayu? Zhang Yuonyan mengangguk, dan berkata,
Oke, tunggu sebentar, biarkan aku memikirkannya. Sudah terlalu lama untuk meniup, dasar-dasar ini semua sudah dipelajari. Aku harus mempersiapkan dengan hati-hati. Hahaha. Semua orang di kelas tertawa pada saat yang sama ketika mereka mendengarnya, dan merasa bahwa Zhang Yu benar-benar pemalu. Jelas anakmu tidak akan meniup, oke. Aku menendang pintu, aku ingin kentut. Benar-benar mulut bebek yang mati. Berbicara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Pada saat ini, Zhang Yu dapat mengabaikannya. Dia sedang mencari keterampilan saksofon dalam keterampilannya saat ini. Ge Wenhui dan Li Yunliang melihat Zhang Yu tidak bereaksi. Mereka saling memandang dan tersenyum pada saat yang sama. Selama mereka melihat Zhang Yu makan, mereka sangat senang. Ge Wenhui tertawa, "Kelas Zhang, kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa berpikir pelan-pelan. Itu benar-benar tidak berhasil, tebak satu. Kalian tahu, tidak terlalu sulit untuk menebak satu dengan 50. Pada saat ini, wajah Zhang Yu tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, dan berkata, aku mengingatnya. Saksofon, meskipun terbuat dari tembaga, sebenarnya, itu bukan instrumen kuningan. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan itu termasuk instrumen tiup kayu. Asal-usul saksofon dirancang oleh klarinet instrumen tiup kayu. Meskipun berbahan dasar tembaga, ia juga memiliki dua kelebihan. Tetapi keduanya tidak, karena kualitas suara saksofon yang unik, yang terletak di antara tabung tembaga dan tabung kayu, sebagian besar band simfoni tidak memiliki posisi yang cocok untuk saksofon. Bagaimana dengan itu, anggota G? Apakah kalian puas dengan jawabanku? Begitu Zhang Yu mengatakan ini, orang-orang di kelas terdiam. Wajah semua orang terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apakah jawaban Zhang Yu benar atau tidak, dilihat dari logika bahasanya, jawaban Zhang Yu mungkin benar. Semua orang di kelas 12 juga tahu bahwa meskipun dia tidak tahu jawabannya, Ge Wenhui pasti tahu apakah jawaban Zhang Yu benar atau tidak. Memikirkan hal ini, semua orang menatap Ge Wenhui pada saat yang sama. Seluruh kelas melihat keterkejutan dan keterkejutan Ge Wenhui di matanya, dan pada saat yang sama, dia takut bahwa jawaban Zhang Yu mungkin adalah jawaban standar. Jadi, apakah ini benar-benar saksofon? Ge Wenhui mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, pertanyaan pertama, Zhang Ban, Anda menjawab dengan benar. Tetapi itu hanya sebuah pertanyaan. Menjawab pertanyaan ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Zhang Ban dapat memainkan saksofon. Kalau begitu, saya akan mengajukan pertanyaan lain kepada kelas Zhang. Kali ini kita tidak akan menanyakan dasar-dasarnya. Mari kita tanyakan teknik seruling. Bisakah Anda berbicara tentang bermain saksofon? Dapatkah Anda menggunakan beberapa metode pernapasan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, secara umum ada 3 jenis metode pernapasan. Yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan fusi dada perut. Tentu saja, ada metode pernapasan lainnya. Tidak, apakah Anda tahu Komisaris G? Ge Wenhui tidak menyangka Zhang Yu akan membela diri secara tiba-tiba, dan mengalihkan masalahnya kepada dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening, memikirkannya, dan berkata, aku juga tahu 3. Itu persis 3 yang baru saja kamu bicarakan. Tapi aku belum pernah mendengar cara bernapas keempat. Zhang Yu tersenyum dingin dan berkata, oh, anggota G, kamu tidak tahu metode keempat ini. Tapi tidak masalah. Izinkan aku memberitahu kamu, metode keempat ini adalah pernapasan melingkar. Ini adalah pertunjukan saksofon tingkat lanjut. Keterampilannya normal bagi siswa saksofon tingkat rendah. Ge Wenhui mendengar bahwa ini adalah corak. Dia tidak menyangka bahwa dia disindir oleh Zhang Yu sebagai siswa saksofon tingkat rendah. Dia pasti tahu bahwa dia adalah amatir tingkat ke-10. Dia sudah menjadi master di antara teman-temannya. Terlepas dari apa yang dipikirkan Ge Wenhui, Zhang Yu menoleh ke Li Yunliang sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Li, lihat, saya telah menjawab pertanyaan tentang saksofon. Saya yakin Anda juga harus tahu tingkat saksofon saya, tidak diragukan lagi. Kalau begitu, saya akan menjadi pemimpin kelompok terdepan kali ini. Dan seharusnya tidak ada lagi rintangan. Li Yunliang menjadi sangat jelek ketika mendengar ini.